Dan dari Korea kita berangkat ke Cina karena Cina baru ngerilis satu virus baru. Dia ngerilis sebenarnya ini virus lama ya. Yang gue tahu tuh 2021 ini virus ditemuin di Belanda. Iya. Gue juga baru tahu tadi ada video dari Kementerian Kesehatan. Baca atau nonton nih? Nonton. Oke. Di Indonesia nih hari ini berarti minggu kemarin. Iya. Bukalapak tutup. Iya. Dia sekarang jual token pulsa. Ya. Oke. Ya. Lu tahu pagar milenial? Pagar milenial kayak gimana tuh dong? Ini pagar udah nggak makan tanaman, Tapi makan air. oh yang Kayak di PIK 2 itu? Kayak di Antv yang tutup. Ya. Makan air. Net juga Oh iya net juga ya. ganti jadi MDTV. Ya kita bahas net dulu deh. Iya MDTV. Dia jadi MD ya? Iya. Dia pindah ke Dibeli. dibeli. Manot sama Pak Dibeli Manot. tapi nggak sama orang-orangnya kan. Pak Budiman Nah, itu kayaknya bikin konferensi pers atau apalah gitu. apa? Susu ikan. Bukan. Dia bilang nanti tuh ada AI. Ya. Buat apa? Buat makanan. Nanti ada AI. Heeh. Jadi makan siang bergizi nanti ada AI-nya. Terus gimana Jadi, caranya? melalui IoT kita bisa tahu, wah di sini anaknya udah kegemukan. Terus gue mau diapain? Mau dijadiin Kebanyakan makan telur. korban. Kita ganti dia makan bumper mobil. Baik lagi bersama gue Anu dan di Radio KW. An, Yuk. semangat tahun baru 2025. Siap. Lu pernah naik pesawat gak? Pernah. Serius lu? Serius. Tapi jarang-jarang sih. Dibayarin siapa? Teman gue. Kan sama kayak itu. Ngomong-ngomong tentang pesawat, kemarin baru ada kejadian kecelakaan pesawat. Di Korea JJR. Ya. Ini agak jarang ya. Korea tuh agak jarang. Tapi katanya. Korea terkenal safety-nya tinggi. Iya. Katanya tuh pesawat ini emang ada trouble dari awal. Katanya. Gua agak scatter informasinya. Cuma ya itu sampai fatal kayak gitu kan. Iya. Ya kita turut berbelasungkawa. Semoga. Itu dia take off apa pas ini ya? Kalau Nah nggak itu gue nggak paham tuh. tiba-tiba meledak. Gue pokoknya bangun tidur gue, wah ada kecelakaan JJR gitu. Iya, Maksudnya itu kan tapi ngeri nggak berpengaruh sama. Tapi pengaruhnya jadinya malam tahun barunya nggak ada acara katanya. Oh ya di Koreanya? Iya. Nggak Serius ada. lu? Serius. Lihat di Oke, X. di Korea Utara emang gak ada acara. Serius lihat Emang cek bener? di X. Jadi nggak ada acara? Nggak ada itu yang Iya. kembang api pesta nggak ada. Paling internal yang kafe-kafe dalam-dalam aja. Di Ya, soalnya jalan-jalan sepi. Kalau kecelakaan pesawat tuh pasti akan heboh ya, karena melibatkan korbannya nggak sedikit biasanya. Kan? Banyak banget tuh. Gitu kita juga ngeriman dulu ada MH G3 730 Iya, apalah gitu. kecelakaan terus yang Luar biasa. ada- Dan dari Korea kita berangkat ke Cina karena Cina baru ngerilis satu virus baru. Dia ngerilis sebenarnya ini virus lama ya. Yang gue tahu tuh 2021 ini virus ditemuin di Belanda. Iya. Gue juga baru tahu tadi ada video dari Kementerian Kesehatan. Baca atau nonton nih? Nonton. Oke. Nah, 2021 ada. Baca juga ada tulisannya soalnya. Oke. Lu mau ngomong terus Enggak, nggak? enggak. Oke. Kesel gue lama-lama nih. Jadi 2021 ada peneliti-peneliti di Belanda, dia menemukan satu jenis virus namanya HMPV. Human Metapneumovirus. Salah. Human Meta Pneumovirus. New virus. Ya, gitu. virus. Ya, Itu bisa. mungkin- HMPV lah. HMPV. Ya. Kalau bahasa awamnya mungkin kayak sejenis virus flu kali ya. Flu ya. Itu termasuk flu biasa Sejenis. Oh, sejenis. gitu. Jadi menyerangnya pasti daerah-daerah ya, mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru gitu-gitu. Kalau kata dokter-dokter yang gua tahu, yang ada satu dokter yang klarifikasi di Twitter, dia bilang ini sebenarnya virus lama gitu. Kita udah mengenali itu dari ya tadi 2021, cuma sekarang baru muncul lagi karena abis COVID kemarin, jadi seolah-olah kalau ada virus baru tuh wah. Apa karena iklim yang memang Indonesia sekarang lagi apa? lagi tidak tentu? Iklim politik maksud lo? Ya. Aduh. Oh. Oke, terima Dokter kasih buat Mutan. sponsor kita hari ini Dokter Mutan. Ya. Dia yang udah apanya yang udah Ninja ya? klarifikasi. Dokter Ternyata Mutan. itu virus lama ya, virus lama. Jadi mungkin dia udah tua kalau udah nyampe sini karena dia udah lama.
Tapi anak-anak ini kan masalahnya beginian. Terkenal sama Setiap anak-anak ada ya? virus baru gitu ya. Mungkin karena kita trauma sama COVID. Ini peredarannya tuh lebih cepat dari virusnya adalah WhatsApp group. Ya. Ini lebih cepat lagi daripada virusnya. Iya, Virusnya iya, belum iya. nyampe, WhatsApp grupnya udah kemana-mana tuh. Iya. Bahkan di keluarga gua, Nah, antisipasi Nu. kakak gua tiba-tiba broadcast ngomong di grup gitu kan. Wah, ini virus baru gini. Ya apa ya? Mungkin buat beberapa kalangan akhirnya jadi signal buat panik gitu loh. Panik. Nah, ini yang bahaya Baru tahu, gitu. ya. Yang lu tahu gimana? Menkes katanya klarifikasi. Klarifikasi bahwa ini seperti yang Anda bilang masuk 2021 udah lama gitu loh, karena nggak seperti kalau COVID kan virus baru nih, jadi kita butuh adaptasi. Sementara ini enggak katanya. Oh, jadi aman lah ya. Insya Allah. Oke, menurut Aan aman. Jadi kalau ada Insya korban, Allah. salin Aan. Ya. Karena Kamu baca di sini. kata Menkes aman. Maksudnya mungkin tidak dalam area-area Yang level apa ya kali mungkin mematikan ya, mungkin ya. Tapi bisa nggak tahu aja. juga kalau bermutasi kan kita tahu COVID bermutasi cepat banget tuh. Iya. 2020, 2021 gitu kan. Gua cepet kena banget. varian D itu. Delta. Oh, lu Delta Spa kali. Enggak, dia kalau ke Agak Delta Spa ada. dia caranya Delta Spa yang syariah, gue tahu. Oh itu. Iya kan? Pakai nikap. Iya, Delta ya. Terakhir Delta apa? Omicron terakhir ya? Iya. Delta tuh parah juga. Lumayan. Lu masuk ke rumah sakit jiwa? Hampir untuk penuh, jadi nggak masuk. Tapi di rumah aja. sesek juga gak sih? Sesak nafas 7 hari, cuman pemulihannya yang agak lama after COVID. Oh ya, Delta katanya lebih lama ya. Tapi lu divaksin? Rabies? Rabies? Iya, Rabies. rabies. Tetanus? Apa kata lu, Tetanus? Besoknya au. Rrrr, gitu. Anjing primob. Ya Ya, gitu. ini kayaknya nggak, kalau Ya kata mudah-mudahan kita Menkes sih- menghimbau ya, jangan panik lah ya, mudah-mudahan udah ada Betul. keterangan. Yang dari penting kan Menkes udah ngomong Iya. ya kan, beberapa dokter juga udah Menghimbau klarifikasi gitu. Cuma ya tetap aja namanya Keluarga. kadang-kadang kalau Menkes konferensi pers gitu kan tayangnya di YouTube ya sekarang. Iya, karena lebih apa ya katanya? Masalahnya yang nonton siapa? Subscriber udah banyak kali. Subscribernya TV-nya bukan Oh, Menkesnya gitu. Ya disebarin lah lebih luas lagi gitu kan. Iya, iya. Lewat pamflet kayak, lewat SMS blast kayak, lewat email kayak apalah. Sosial media lah. Sosial media gitu kan, guide influencer gitu kan, foto-foto di IKN. Ya, foto-foto IKN. Lo gak diajak. Kasihan deh lu. Lo gue bukan influencer, Oh, maaf. bukan. Oh, bukan influencer ya? Jadi Gue apa? tuh lebih ke Influenza? internship magang gue. Enggak lah. Influenza, bukan. Lu juga diajak ke IKN kan? Oh, gue tolak. Bersih-bersihin taman? Gue tolak karena bersih-bersihin taman. Iya benar. Iya. Harusnya lu bersih-bersih atap mungkin ya, lebih cocok. Parah. Tapi terus ngomongin IKN, ini penasaran gue. Apa tuh? Itu gedungnya bentuk Garuda kan? Nah, katanya rumah Minang. Wah, Aan, Pak Luhut, namanya Aan. Soalnya begitu, ada kayak model begonjong gitu. Aan Nu. Suratna namanya. Soalnya kayak model gonjong gitu. Ini ya, resiko buat teman-teman yang merek handphonenya Tony, bukan Sony ya. Kayak gini nih, layarnya cekung dia. Lu gimana konsepnya itu rumah Minang cuy? Enggak, kan gue liat sekitar. Apa karena gue liat belum jadi ya? Tapi kayak begitu, Nu. Enggak, lu Lihat liatnya rumah pas Minang tidur kan kali begini jadi kan? lu mimpi. Enggak, itu Garuda, cuma lagi gitu. Gimana lah gitu. Garuda apa? Guguk. Kayaknya gitu kan bentuknya. Oh, ngerem. Ini DJ. Oh, dikelepekin. Enggak pakai Garuda lah gitu. Oh, dia nih. Gua lagi. mau menghargai Oh, ya kan ya. Garuda. Berapa dihargain? Gue menghargai itu adalah Garuda, itu karya anak bangsa itu. Mahal itu. Yang bikin Pak Nyoman ya? Gak tahu gue. Lu Nyoman ikut bantuin Warte. gak? Kayaknya Oh yang bikin di Bali itu ya? Tapi yang di Bali udah jadi belum sih? udah. Oh iya udah. Udah. Teman-teman komunitas drone Bali kemarin pernah nge-expose itu. Wih, anak drone beda. Gokil, Iya. Pilot drone ya kan? Gila, saking gue deketnya gue Iya. gak diajak. Saking gue deketnya itu. Saking Coba kalau gue jauh, gue diajak pasti. Diajak ke Biasa. tetangga. Namanya komunitas ya kan. Dalam komunitas itu kita harus saling berkompetisi. Siap. Komen siapa aja. Salah Tapi dong. aktif gak sih lo masih? Enggak sekarang. Kenapa? Nggak ada duitnya. Nah, mahal ya? Bayar mulu. Enggak, kalau gue kan Bayar mulu jago kagak ya? gue kan freestyle. Wah, freestyle. Ya, Oh. gue sibuk di film. Iya. Wih. Gila, kemarin aja gue ngelarin film orang. Ngapain? Film orang.
editor, Filmora. 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 Bukan jadi bintang tamunya ya, binatang tamunya tapi ya. Filmora. Filmora. Filmora itu. Gitu. Filmora. Sekarang gue nggak pakai Filmora lah, pakai CapCut. freestyle. Hidup TikTok. Gratis. Tapi berbayar sekarang CapCut. Ah miskin. Bukan masukan berbayar. Nggak usah ngomong berbayar gitu. Miskin udah. Gue gak mau, gratisan. Hidup gratisan. Gue tuh mencoba mengangkat harga derajat hidup lu. Kenapa lu merendahkan sendiri? Tapi kan gratisan lu. CapCut iya. nggak udah berbayar sekarang. Ya sudahlah dengan gratisanmu itu. Kita masuk lagi ke Indonesia. Habis dari Korea, kita ke Cina untuk ngerilis virus baru. Iya. Kita masuk ke Indonesia. Lu kata lagu apa mau rilis virus baru? Di Indonesia nih hari ini berarti minggu kemarin Ya. Bukalapak tutup. Iya. Dia sekarang jual token pulsa. Ya. Kasian nggak? Gue nggak ini lagi. Biasa gue beli belanja murah. Oh, lu banyak biasa diskon. Tokopedia juga lu? Enggak, sama Bukalapak juga. Gue 2. Ah, lu buka toko ya sana ya? Enggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Menurut lu An, ini kan Iya. unicorn. Ya. Lu tau unicorn dulu nggak? Enggak. Makanya gue klarifikasi dulu. Iya. Gua, Ini kan kuda yang ada tanduknya. ya betul. Nah, kalau startup unicorn Indonesia artinya berarti apa? Berarti Bagus startup yang memproduksi kuda bertanduk. Tapi kenapa tutup? Nah itu yang Terlalu gue banyak tahu ya. bakar duit ya? Ini yang gue alami nih. 2019, Ya. gue ke Bukalapak. Niat gue bekerja sama dengan Bukalapak untuk Bukalapak juga lo nya. data teknologi lah. Oke. Gue kan Orang IT. seolah-olah ngerti kan gue kan. Padahal Enggak. Begitu gue dateng, kaget gue. Gue pikir itu udah pindah negara. kenapa? Banyak orang Indianya cuy. Serius? Serius. Si CTO-nya itu juga orang India baru tuh. Jadi pas gue dateng, kita ada gap language jadinya. Jadi apapun Dia yang nggak bisa bahasa Indonesia? apapun yang dia bilang, gue bilang yes. Dia nggak bisa bahasa Indonesia? Nggak Dia bahasa nggak Inggris, bisa. Inggris gitu. Dia bisa bahasa Inggrisnya kan gitu. Indola. How are you today? How are you today? Oh today ya. This is my API. Enggak gitulah. Dia goyang-goyang nggak? Enggak, dia kakinya goyang. Lu ngehina lu, Nah, rasis kan dia emang mah. begitu dia biasanya nggak boleh lihat Lu yang nggak dikit pernah joget. ke kampung India sih lu. Oh, di mana emang ada kampung India? Ya di India lah kamu. Aduh. Kan kalau ini kan ada kampung ini. Nah, yang gue terakhir tahu 2019 tuh waktu gue datang sebelum COVID itu memang banyak pergeseran teknologi, ada banyak investment dari luar negeri dan lain-lain. Terus gue sempat dengar kabar salah satu strategi komunikasi mereka yang baru adalah dia bikin musik itu loh, yang konser-konser. Oh. Ya Buka buka musik musik, waktu itu buka kan musik. pernah Gigi main di situ Iya. pas band segala Padahal macam. kan yang laku bukan rock ya. Bukan. Maksudnya Karena dirut kreatifnya si Lembu aja. Oh, si Lembu kreatif di sana. ya, sebut pantes. lagi nama itu. Lembu Wirawo Jati kan? Kampanye dia itu. Oh. Aduh. Tahu ya. Ya, Harusnya ya, dia ya. ngerekrutnya Arif Muhammad ya harusnya. Iya. Jadi Bukalapak naik pesawat nanti. Iya. Ya itu apa terobosannya tuh bikin musik. Gue agak musik. heran sih waktu bikin buka musik itu gue agak heran. Maksudnya gue suka Korelasinya suka dagang gitu sama musiknya musik gitu. gitu. Tapi kan kalau kita bicara strategi marketing, ujungnya harusnya dia mengkonversi audiens dia untuk jadi Bukalapakers gitu kan. Apa aja TikTokers nih? Oh, Bukalapak mania. Bukalapak mania. Kayak sepak bola dong. Kayak akhirnya Iya. audiens tuh harusnya jadi audiensnya Bukalapak lah, customernya Bukalapak. Either itu mereka mau bikin UMKM atau mereka mau beli gitu kan, harusnya didorong ke sana. Kayaknya buka musik agak jauh ya, agak jauh gitu. Apalagi Buka donasi. Oh salah. kalau jangan gitu, jangan ngomong donasi. Yang itu Agus. Bahaya itu. Aduh, Agus lagi. Udah gak zaman ya? Oh dari Sumargo bener. Teman gua, itu teman gua. Dia tahu aja dia. Dia baik banget itu. CS dia. Iya. Ya itulah ya. Ya, oke. Jadi kalau menurut gua kenapa harus buka musik gitu? Kenapa dia nggak Nggak buka? buka-bukaan gitu. Dulu karena gini, lu inget gak sekitar tahun 2000 something gitu ya? Juga 2000 something. Berapa tuh? Bukalapak itu satu-satunya platform. Waktu itu ada Kaskus, Bukalapak, Tokopedia kayaknya belum ada. Tokopedia belum ada ya masuk. Jadi Lazada belum ada juga. Lazada kayaknya belum ada juga. Bukalapak itu satu-satunya platform saat itu yang memvalidasi UMKM-nya.
tokonya. Oh, oke. Jadi dia tuh ada tim lapangan yang datang ke daerah-daerah gitu. Bener gak nih tokonya? Bener gak nih yang punyanya gitu. Terus dia kasih satu gift gitulah. Itu menurut gue keren saat itu. Karena masalahnya Tokopedia Dan kan tidak sampai berlanjut. sekarang nggak tahu gue. Dan masalahnya Tokopedia kan sekarang ya masalahnya banyak sih Tokopedia ya. Iya. Salah satunya komisarisnya kan BUMN. Iya. Terus dia goto. Nah. Sekarang dibeli sama ByteDance. Ya. Banyak yang masalah dia. Banyak lagi ya. Ya, itulah. Tapi tokonya masih jalan. Tokonya masih jalan walaupun banyak yang nipu. Nggak nipu sih. Enggak sama di mana-mana juga ada. Tapi lu pernah di nggak? Orange juga ada banyak. Nggak, lu pernah dikecoh nggak di e-commerce? Contohnya kayak gimana di kecohnya? Harga barangnya murah. Pernah? Nggak bisa deh. Kalau lu kan lu selalu cari barang murah ya. Iya. Nggak ngaruh kalau buat lu, nggak ngaruh. Oh, iya nggak ngaruh. Jadi contohnya gini. Gue nyari drone. Wih, enak drone. Ya, gue nyari Gila. drone DJI Inspire Iya. 3. Murah tuh. Yang gue tahu harganya 192 juta. Ah? Yang gue tahu. Serat- Nggak usah gitu. Tenang. Tenang. Berapa? Kan kita orang kaya. Oh, orang kaya. Ya, kita ya berarti. Gue ulang ya. Iya. 192 juta. Nah. Nah. Wah, Jangan gitu. Oh, salah. Miskin emang. 192 juta. Nah. Nah, di toko ini harganya cuma 36 juta. Jauh banget murah. Makanya, gue cek dong. Des. Ternyata ada button di bawahnya pilihan beli apanya doang. Itu sama. Ini Tokopedia kalau menurut- suka kayak gitu. Iya, itu Tokopedia maksud gue. Gue langganannya Tokopedia karena Iya. gue BUMN banget orangnya. Yalah. Maksud gue harusnya nggak gitulah Iya. gitu ya. Ya jualan yang benar-benar aja gitu. Akhirnya toko-toko yang gitu gue report udah. Oh gitu. Ini ngaco nih karena itu kan kalau kita bicara misinformation leading, Iya, ya, iya. misleading information itu udah misleading. Iya gitu. iya iya. Nggak boleh Kecelek kayak gitu. gue waktu itu harga action figurnya tuh pernah gue action figure. Mahal nih. Action figure jutaan pasti Wah, juta. Wah. Ya, cuma 300.000. Ya. Enggak, emang harganya segitu, emang. Tapi dijual 95.000. Ternyata benar kata Anu, Iya, benar. cuman spare partnya aja. Nah, itu. Jadi ada stand base-nya aja. Oh yang buat berdirinya itu ya. gitu. Waktu itu gue beli, waktu itu kita pasang di sini. Imron Man. Nah, itu. Anda kampung sekali. Ya. Lu main ini gak sih Gundam gak sih? Gundam ada. Punya juga? RX78 seri 2 ada. Oh ya, ya emang itu seri yang paling populer. Iya, polisi itu. Tapi gue belinya yang RG, real grade. Oke. 1:100, bukan 1:1. Ada yang MG juga kan? Iya, ada yang master Harvest grade yang lebih sama- gede lagi. Di Jepang itu ada yang beginner grade. Wih, Ya, beginner grade. Gue belum beli tapi teman gue Oh, Gundam juga ada? ngeliat di salah satu toko. uh, Gue dulu beli banyak dulu. gue nggak Tapi banyak sih dulu ya. Sekarang kan gue udah Ya. kaya ya kan. Lu mahal lu, Ngapain gua. gue main Gundam ya kan? Nggak ada tapi tempatnya. Ariel Noah aja koleksi. Ya Baru kemarin beli terserah, gold. gue kan bukan kakaknya juga. Katanya lu Oh tetangga. dia koleksi juga. koleksi juga dia. Cerita sama gue. Nah, kalau koleksi mah gue juga banyak. Gue koleksi anggrek di rumah. Anggrek mertua gue banyak. Gue ya. Nah Bukalapak. Sayang ya ini kan salah satu UMKM yang Indonesia banget. Indonesia banget. Warnanya merah. Iya. Keren. Walaupun nggak merah darah. Iya. ya kan? Dia lebih ke merah muda. Merah hati. Terus namanya Bukalapak. Bukalapak. Gitu kan. Dulu kan kita di Kaskus kan sering Bukalapak lapak, kalau ya. lapak. Kayaknya Lapak banyak lu anak mana, Kaskus lapak juga lu ya di Bukalapak. kayaknya ya. Terus sekarang harus Tutup. jualan token pulsa. Pulsa. Kasihan sekali. Dan beberapa perusahaan lain juga di Indonesia bulan-bulan ini mengalami pergeseran ya. Baik itu kepemilikan, baik itu Orange nggak ya manajerial. aman ya kalau Orange? Orange? Shopee. Lazada? Hah? Shopee sih apa ya? Kayaknya aman-aman aja dia. Iya. Kayak dia nggak ngaruh juga kayaknya. Nggak ngaruh ya? Masih dengan icon-icon Korea-Koreanya itu Masih. kuat lah dia. Masih ya. Ya secara kan dia import langsung. Import ya langsung. Dia Dia sama warehouse. terus sama TikTok ya? Betul. Ya itu Bukalapak, Tokopedia, e-commerce teman-teman ya. Yang penting, yang pasti sih menurut gua UMKM memang harus didorong lah ya. Harus. Oke. Lu pernah jualan juga gak sih? Jualan? Ya paling waktu itu. Diri. Enggak di Facebook sih gua waktu itu gua jualannya. Jualan? Oh di Facebook Di Facebook. Market. Ya Facebook Market dijual. Ya itu action figure. Oh, ya Action- gue pernah lebih ke action beli figure. beberapa spare part juga di sana tuh Facebook. Action figure. Oh beli kamera juga gue di sana. Oh kamera. Drone juga? Cobain. Enggak. Ngomong-ngomong yang tutup, yang peralihan. Peralihan. Eh, Oh jadi kepemilikan. benar nih Bukalapak udah banyak orang Indianya di situ. Terakhir gue tahu 2019 seperti itu. Terakhir gue tahu. Memang tren Asianya kan. Apa ya? Tren Asia.
Apanya bang? Pernah dilemparin. Kalau perusahaan Indonesia 2019 itu yang megang India semua di Indonesia. Wes, jangan Wih, gitu itu. bang. Aduh, rasis sekali. Rasis sekali. Kenapa emang India terlalu pintar? Bukan terlalu pintar, Hah. terlalu murah. Ya. Jujur amat. Tapi emang gue pernah satu klub lah, satu kelompok lah, satu grup gitu ya. Enggak, gue nggak mungkin komunitas India dong. Ya, dari mananya? Anuhe ya, namanya jadi Anuhe. Jadi gue dalam satu kelas. Ini kelas auditor. Kelas auditor. Karena nama gue Anugrah, dimasukin ke kelas India. Karena gue disangkanya orang India. Oh, iya. Jadi begitu kita zoom gitu kan, buka kamera semua, dia bilang, Anugrah, where you come from gitu kan? Indonesia. Oh, I thought you are India. No, Indonesia. Oh, your name is so India. Oh, nama Anugrah itu orang India? India. Anugrah itu di India emang Anugrah juga. Gitu. Dan Anunya gerah? belakangnya kan gue Prahasta. Dan itu Prahasta itu ada artinya juga di sana. Itu India banget namanya. Iya, Prahasta. Prahasta. Itu Apa tuh artinya? artinya tuh yang paling keren di seluruh dunia tanpa ada yang bisa menandingi. Bukan prahara. Prahara mah lu, hidup lu banyak prahara. Iya. Udah muncul lagi. Wih, Nah. mic baru. Terus gue ngomong sama orang India itu, gue tanya kan, kenapa di India banyak orang pintar? Wih. Karena kan mereka emang pintar-pintar lah. Secara pendidikan mereka pintar-pintar. Ada satu orang tuh namanya gue lupa siapa, tapi masih di grup sama gue. Dia bilang saudara gue S3 itu kerjanya nyortir barang di airport. Nyortir barang di airport. Iya, yang masukin itu. Oh, kargo-kargo lah ya. Karena kata dia kalau enggak kuliah, enggak berpendidikan, itu lebih sengsara hidupnya. Wow. Tapi kalau Indonesia Jadi bos kepala bandara. punya pendidikan nggak punya pendidikan kayak sengsara juga. Ya tapi artinya itu jadi pendidikan Penting emang lah. penting di sana. Dia teknologi juga kan didorong Apalagi banget. dia bahasa keduanya Inggris, Nu. Kan jajanan Kenapa? Inggris. Kita bahasa keduanya apa? Sunda. Kita juga bahasa keduanya Inggris lah. Lu gimana? Kan emang dijajah Inggris. Bukan. Main mother language kita kan Indonesia, Betul. ya kan? Secondnya apa? Inggris juga ya. Inggris lah. Tapi Mas, lebih jago bisa diganti dia. aja nggak sih? Jago di India. Bahasa Inggrisnya. Karena mereka dijajah sama Inggrisan. Nah, ya, itu dia. Lu kan dijajah dulu, lu GAM ya dulu ya. Lu kan di Kurang Aceh ajar. lu. Lah kemarin gue bilang katanya gue dimasukin peti jadi bangun-bangun udah Kalau merdeka. kalau di kita itu kan dijajah sama Belanda. Oh iya. Gamnya tolong disensor. jam tangan kan. jam. Jadi dijajah sama Belanda kan. Iya. Rata-rata orang-orang tua lama dulu itu bisa bahasa Belanda. Jago-jago ya bahasa Belanda ya. Betul. Dan Oh, nah itu. Artinya apa? Nggak ngerti. gua. Yang penting lak-lakan Kayak ya. lu tahu pelang warna merah ada garis putihnya? Nggak tahu. Wah, bego nih orang. Ya tahu. Masa lu kan tahu, lu kan naik motor. Iya An. tahu. Kagak. Ini SIM lu SIM-nya bukan nembak nih. Apaan? Lu SIM-nya kayaknya dapat ini ya, pembagian masjid gitu ya. Jatah Jatah. beras itu. Ya terus. Yang merah gambarnya warna Ya, putih. Ya, forbidden. Nah, verboden Iya. itu bahasa Belanda. Oke. Temennya Ini- Van Houten. Oh, Risi. Van Houten. Coklat Van Houten. Coklat Van Houten. Apa kabar Om Jimmy Van Houten? Iya, Anaknya Om Barce. Charlie Van Houten juga. Oh, Jimmy juga kakak Iya. ada ya sama Charlie ya? Kan ternyata? Charlie itu yang tukang coklatnya. Nah, verboden, terus Pasteur knalpot. bahasa Belanda bukan? Pasteur. Pasteur. Hmm. Pasteur bukan lah Oh, nama bukan. itu. Viaduct. Oh, viaduk ya. Terus apa lagi ya? Handuk. 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 Oh, ya Belanda ya, handuk. Handuk. Silet. Enggak sih kalau silet enggak. Gosip. Silet itu kan dari jilet jadi silet. Kulkas. Oh iya. Kita kayak cocokologi ya. Enggak semuanya juga sih, tapi maksudnya banyak bahasa Kulkas, serapan. kulkas Belanda ya kalau kulkas? Kulkas? Kulkas enggak kayaknya. Iya. Cina. Kulkas tuh Lebih murah. Oh iya. Aduh. Mana-mana ya.
kulkas tuh merek handphone gua, Samsung. Samsung. Kok dari kulkas jadi bisa handphone itu gimana caranya? Iya, Samsung semuanya merek jadi barang. Itu makanya di Indonesia juga second language-nya pasti pasti Inggris. Literatur kita kan banyak bahasa Inggris. Secara kan pemimpin-pemimpin negara kita tuh pengen kayak Inggris, Amerika gitu loh. Suriname bahasa utamanya bahasa Jawa. Hey, ini Indonesia. Oh, ya, siap. Kalau Suriname itu kita pernah ke sana. Nah, gitu. Itu ya. Asal juga sekarang bahasanya Inggris. Iya. Half-half. Oh, half. Setengah-setengah gitu. Oh, anak Jaksel sekarang Mas Rois. Apa how are you gitu. How are you? Apa kabar you gitu kan. Jadi ada Indonesia ada Inggrisnya Iya. gitu. Tapi internasinya Sunda. Internasinya Sunda. Lu bisa? Gak bisa. Oke, kita punya host yang gak punya talent sama sekali ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris, Iya. ada yang baru juga di Indonesia. Ini kan kemajuan negara ya kan, daerah lain-lain. Ada yang baru nih An tentang kemajuan negara kita. Ada yang lihat pagar. Oke, Ya. lu tahu pagar milenial? Pagar mineral kayak gimana tuh dong? Ini pagar udah nggak makan tanaman, Tapi makan air. oh yang Kayak di PIK 2 itu? Kayak di Antv yang tutup Ya. makan air. Net juga Oh iya, net juga ya. ganti jadi Ya, MDTV. kita bahas net dulu deh. Iya, MDTV. Dia jadi MD ya? Iya. Dia pindah ke Dibeli. dibeli. Manot sama Pak Dibeli Manot. tapi nggak sama orang-orangnya kan? Enggak, sama orangnya orang. diganti. 50% kenal ya. Kenal Leo? Iya, Leo. Kasian ya. Ya sudah lah ya. Sudah. Jadi Oke, next. TV sinetron. Gitu doang. Lu sebagai Oh iya. orang yang bekerja di stasiun TV. Oh iya. Iya. Lihat fenomena seperti ini tuh seperti apa stasiun TV. Bedol desa. Gue akan lempar dulu ke orang yang kerja di stasiun kereta api. Aduh, gue radio dulu dong. Dulu kan? Iya, dulu. Ya karena dia cabut, maju radionya. TV Indonesia ini emang terlambat mengantisipasi kemajuan teknologi. Asik. Wih. Anak TV di speak up. Oh iya. Dia terlambat mengabsorpsi perubahan teknologi. Hah? Ketika teknologi ini bersinggungan sama budaya orang. Oh, oke. Contoh misalnya ya, contoh ya. Tuh dulu, gue manasin motor, brum, motor gue bunyi. Wah, nggak lucuan. Oh, nggak lucu. Tuh ketawa. Gua hampir nunggu punchline lu. Ternyata cuma kipis-kipis doang. Lanjut. Jadi ketika teknologi ini merubah pola perilaku orang, TV ini nggak ikut ke sana. Contoh ya, lu beli makanan masih manggil, masih datang ke tempatnya atau udah berubah? Sometimes gue online. Oh, lu miskin sih ya. Iya, kan anak selatan, sometimes juga online. Aduh, contohnya apa yang cocok buat lu? Gue juga bingung. Gue juga Oh, bingung. gini. Ini pasti relate sama lu. Iya, iya. Lu nggak punya TV kan? Nah, dah, Enggak, lu yang harus jawab dulu karena Iya. ini berlanjut. Iya, iya, iya. Berlanjut menghina lu. Kurang aja. Ada Enggak, dong gua, enggak. ada. Lu nggak beli TV, lu nggak punya TV kan? Lu nggak nonton TV kan? Enggak nonton TV, tapi gue beli TV. Oke, di TV itu lu nonton TV atau lu nonton YouTube? TV lah. Ah, dia miskin. Oke, salah orang. Gini lah Nah, poinnya. TV gue bukan smart TV yang kayak model itu. Poinnya gini. Iya. Nggak Ketika ada teknologi ini ngerubah orang, contohnya adalah lu ke kantor, selama lu di jalan, lu pengen nonton sesuatu di TV, misalnya ya, di TV tuh adanya jam 7 malam, tapi lu di jalan tuh jam 5, lu pengen nonton sekarang, lu nggak bisa itu di TV. Dan ketika lu lewat jam 7, lu nggak bisa nonton lagi tuh. Sementara perilaku orang berubah. Dia commuting, dia lebih mobile, dia lebih banyak di luar, dia lebih jarang ketemu dengan TV. Dia ketemunya dengan second screen. Second screen-nya apa? Di laptop Handphone. and handphone. Handphone itu yang pertama kali dulu. Second screen-nya di handphone. Ketika media-media video itu mulai bisa diakses di handphone. Nah, media-media bisa diakses di handphone ini karena kemajuan teknologi yang diawali awalnya sebenarnya dari iPod. Jadi iPod. matinya TV sekarang harus nyalahin Steve Jobs. Wah. Bahaya. Karena dia touchscreen pertama yang kemudian merevolusioner
smartphone. Dari handphone jadi smartphone. Smartphone. Kalau handphone doang, lu nggak punya OS, lu Symbian lah. Itu Symbian, handphone itu doang. handphone. Ya. Kalau smartphone, dia punya prosesor di dalamnya, dia bisa berpikir. Jadi dia bisa mengakses aplikasi yang lebih berat dan lain-lain. Nah, perubahan ini nggak diantisipasi sama TV. Oke. Contoh Nggak ya. diikuti. Contoh misalnya, gue pengen nonton satu tayangan nih di TV. Tayangan lu yang paling disukain apa di TV? Tayangan gue TV banyak. Nggak ada ya berarti ya. Ada. Lu dari sekian banyak tuh pasti tahu satu gitu. Ya ada. Oke, sebutin 16. Nah, susah kan lu? Satu aja lah. Iya, saya makanya satu. Iya, si Bolang. Aduh. Bocah itu petualang. paling gampang banget itu. Nah, Iya. Bolang tayang jam berapa? Bolang itu tayang jam 5 sore. Oke, di TV kan? Betul. Kalau lu bisa nontonnya jam 3, lu bisa nonton di mana? Ya di YouTube lah. Nah, berarti orang nggak nonton TV kan? Iya. Jam 5-nya dia akan nonton yang lain. Iya. Artinya TV-nya nggak ditonton kan? Betul. Nah, ini yang kurang diantisipasi. Oke. Tapi hati-hati juga, melangkah ke YouTube menggantikan second screen-nya itu bahaya. Karena TV nggak punya platformnya. Oh. TV itu bukan yang punya YouTube, dia dapat keuntungan dari YouTube, itu konsinyasi. 50% punya YouTube, 50% punya TV. Ya gitu. TV oke. Dan at the end, yang rugi adalah lu. Kok? Karena konten lu disebarluaskan kemana-mana. Waduh. Satu tayangan lu yang bisa mengenerate lebih banyak lagi, lu hanya dapat konsinyasi dan tayangan lu di spread kemana-mana. Ini kalau kita baca Nielsen ya, lu tahu Nielsen nggak? AC Nielsen, Badan Riset AC Swasta. Nielsen itu temannya AC Daikin. AC Nielsen ini rating TV itu makin turun terus, share-nya tuh makin turun, ratingnya atau share-nya makin turun lah gitu. Oh, Yo, mahal mahal sekali banget itu, di mahal sekali. risetnya. Tapi emang keren dia, keren banget. Tapi kadang-kadang enggak. Iya karena lu nggak ngerti bacanya. Dia nggak bahasa Sunda soalnya. Nah, Nielsen sendiri udah mengakui emang penurunan jumlah penonton. Kalau kita lihat di analisa-analisa kayak We Are Social, dibilang Indonesia adalah one of negara yang internet usage-nya paling tinggi di dunia. Salah satu. Salah satu. Nomor satunya Cina. Kayaknya bukan. Karena Cina kan nggak open data dia. Oh, bukan. Kita bisa tahu dari mana gitu. Salah satunya bukan Indonesia, tapi salah satu yang terbesar itu Indonesia lah gitu. Di Asia tuh kalau nggak salah Indonesia yang meraja. Asia Tenggara ya khususnya. Asia Tenggara. Nah, ini kan nggak diantisipasi dengan TV gitu. Makanya kemudian konten misalnya. TV lu TV nih ya, lu bikin produksi TV nih. Orangnya banyak, ya kan? Orangnya banyak. Ya, Badannya kakinya besar. nyanyi. Orangnya banyak, krunya banyak, belum gaji dan lain-lain. Tapi bandingkan dengan tayangan YouTube yang orangnya cuma sedikit. Oh iya. Cuma iya. 4 orang, 5 orang. Dia nggak peduli tayangan dia tayangnya kapan. Yang penting dia produksi konten gitu kan. continuity Nah, terus. ini kan gila gitu loh. Nah, ini nggak diantisipasi dengan baik dan tepat. Makanya jadi ya akhirnya TV jadi, lu ngikutin nggak? TV abang aja programnya. aduh, Kalau TV lu ngikutin nggak? Sekarang gue tanya. gua nggak nyebutin TV-nya apa ya. Iya. Gua TV lu nggak nyebutin ngikutin TV-nya nggak? apa. Kakak tadi TV gua nih. Gue minum dulu. Iya iya. TV lu ngikutin nggak? Biar Kan nggak tadi TV biar gua. nggak keserimpet. Akhirnya tutup di TV gua tuh. Dibeli sama orang India. TV lu apaan sih? Net. Badung TV. Iya. Terus? TV gua. Ini TV mereka yang ngancurin program sebenarnya. Iya. Dia pakai cuma-cuma program ini. Yoi. Itu dia. Itu masalahnya. Mestinya jadi duit kan? Karena semua tayangannya sekarang diupload ke sana. Jadi salah satu kontributor konten terbesar di Indonesia. Wih. Salah satu. Wah gede. Wah gede. Kata 50% bagi dua. Gede. Tapi itu Bicara satu program aja lah, lapor malah. aduh. Oi. Gua nggak nyebutin nama TV-nya, dia nyebutin programnya. Makanya. Damn. Gede. Artinya kalau bicara valuasi dibandingkan dibandingkan konten kreator gede. Tapi kalau gua ngitungnya secara secara digital wise gitu, konten kreator ini Digital yang bijak. lebih efektif karena dia nggak harus setiap hari tayang.
Oh, Dia nggak harus setiap hari ngupload, Iya, ya iya. kan? Dia building audience. Kalau TV ini building keeping awareness. Ada di TV, ada di YouTube. Jadi dia keeping awareness. Jadi biar orang tahu ini masih ada gitu. Tapi kalau content creator dia building community, makanya lebih kuat. Gitu. Makanya kalau misalnya lu di YouTube bisa join, bikin subscriber, join dan lain-lain, lu bisa dapat penghasilan dari sana gitu. Tapi memang TV ini karena gudangnya media kan, jadi Iya. banyak banget. Gitu. Tapi kalau di pelosok-pelosok orang masih tetap nonton TV kok, Nu. Ya karena nggak ada internet. Lu gimana sih? Itu masalah yang berbeda. Wah, Lu itu gua jangan ke nyinggung Garut. Johnny G Plate. Tapi itu mau diteruskan kan sama Bu Mutia kan? Oh, Mau diteruskan? dipasang 3G. Enggak deh, kayaknya 5G kayaknya. Oh 5G udah canggih Harusnya lagi sih 5G. harusnya sih 5G ya, harusnya 5G. Jangan 4G lah gitu. Nah, kalau di daerah-daerah memang masih banyak yang menggunakan TV. Setelah tapi dikonversi menjadi TV digital. Nah, problematiknya kembali setelah TV dikonversi menjadi TV digital pakai STB Ya, itu. STB. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir lah gitu ya, TV itu cuma bersaing sekitar 11 TV. Ya, 11 TV. 11 TV lah. Atau taruhlah TV besarnya mungkin 8 atau 9 gitu ya, Ya. TV nasionalnya gitu. Ketika di digital 32 TV. Iya. Jadi satu kue iklan yang besar ini dibagi 32 Edan. dengan berbagai genre. Iya. Emang. Emang. Itu namanya network. Network. Gitu. Emang produser kita emang agak saiton. Iyalah, channel itu di social bus paling tinggi pendapatannya. Betul sekali. Yeay. Betul sekali. Channel biru tuh ya. Makanya kayak RCTI Plus, Iya. dia close tuh. Iya. Gua nggak main YouTube ah. Jadi begitu teman-temannya bilang, menguntungkan dong, gue buka dikit ah. Wih. Dikit-dikit aja. Gitu. Makanya video.com kemudian Jalan terus ya video itu CTV ya. elaborate penonton digital gitu. Tapi bagus, perkembangannya bagus. Maksud gua nggak melihat dia yang paling bagus ya, tapi kalau kita lihat evolusinya video.com ini menarik nih. 2015 16 lah gitu. Gua datang ke sana, video.com itu platformnya masih ngaco banget. Dia masih belum terintegrasi dengan TV dengan baik. 2016-17 Ya. TV-nya mulai beradaptasi. Lu bisa cek waktu zaman-zaman itu dari sinetron berubah ke FTV. FTV. Oke. 2017, 2018, 2019 FTV ini berubah menjadi web series. Web series. Artinya perubahan kualitasnya ini terus nih naik. 2019-2020 dia rubah lagi jadi original video. Wih. Artinya TV itu sekarang di video.com yang gue lihat ya, dia bisa berkembang dari cuma tayangan sinetron jadi movies sekarang. Wih. Nah, ini evolusi yang sebenarnya harusnya semua ke sana gitu. Jadi tayangannya kita nggak bisa berharap tayangan TV muncul di Netflix. Nggak bisa berharap seperti itu. Kecuali kualitasnya kita perbaiki sesuai dengan standarnya Netflix dan lain-lain. Beda ya. Secara kan dia nggak punya akun Netflix, jadi dia nggak tahu sebenarnya video-video Tahu Netflix itu aja kayak lo. gimana. Dia Tahu taunya aja. Inflix dia. Yang gratis, yang gratisan ada iklannya itu. Iya. Ada ya? Iya, yang belinya di Tokped ya bang. Aduh. Akun sharing. Ada share. Yoi. Patungan. Jangankan Netflix dia mah PDF juga belinya di Tokped dia. PDF. Kacau emang An. Itu. Tanya admin ya. Iya kalau Iya. kalau error bisa chat. Waduh. Iya. Apa aja dijual lo di Iya. Tokped ya. Tapi kacau ya. Kacau emang. Parah emang ya. Tapi di Tokped tuh banyak yang jual bajakan ya. Banyak. Software bajakan itu banyak. Parah banget, akhirnya dijual banget. Iya gila loh. 30.000 gitu dijualin. CD-CD-an itu sekarang udah pada mati pindah ke sana semua Iya. tuh. Gila ya. Pernah juga dapet Digital tawarin. download. Dan dia jualan lewat Facebook. Pernah gue dapat linknya. Diarahan ke situ gue jual. Emang dia sih. Salah satu afiliatornya itu ya dia orang ini nih. An berhentilah kayak gitu-gitu An. Kita mulai meluruskan hidup kita di 2025. Aduh. Ya kan? Ke jalan yang baik dan benar. Iya. Gitu. Tapi dia masalahnya dia juga nggak
Dia nggak paham mana baik dan mana benar. Dia nggak tahu. Aan tuh nggak punya konsep baik dan benar. Cobaan, kita tes ya. Apa bedanya baik dan benar? Baik dan benar. Ya. Bedanya Contohnya lah baik dan benar. Susah. beda tulisan. Kan? Oke. Oke guys, kayaknya kita tutup aja. Ya udah aja. Yang baik dan benar ini salah satu contohnya adalah makan siang gratis. Menurut lu ini baik atau benar? Baik. Berarti nggak benar. Ya, Berarti nggak juga. benar. Bisa jadi benar. Kenapa baik? Kenapa benar? Menurut lu? Ya, karena Tapi ini banyak banget polemiknya. ya gratis. Makan siang gratis menurut lu bermanfaat nggak sih? Mungkin buat orang-orang miskin kayak lu bermanfaat sih. Ya bermanfaat lah. Kan gua dapat gratisan, kenyang. Apalagi. Iya. Iya. Emang dia mindsetnya, dia waktu lahir itu bukan nangis, dia gratis. Iya Waktu lahir. dong. Makan siang gratis. Banyak banget politiknya, polemiknya. Ada satu tayangan nih di sebuah stasiun TV berita. Wih. Diwawancara lah anak kecil. Adek, kok dagingnya nggak dimakan? Gimana makan siangnya? Iya. Enak nggak? Enak. Kok dagingnya nggak dimakan? Gak enak rasanya. Polos tuh. Polos jawaban jujur. Ya gimana nggak enak, budget cuma 10.000 kok. Iya, kita harus berusaha. Mungkin dia nggak doyan daging. Yes. Oke. Atau mungkin selera dia beda. Mungkin dia bukan orang Indonesia. Agak lain seleranya. Nah, ini agak lain. Agak lain. Yang agak lain nih seleranya atau menunya? Gitu. Apalagi dulu kan kita pernah bahas juga tuh ya. Iya. Anak yang videoin. Kamu dapat apa? Aku dapat ini. Kamu dapat apa? Gak dapat kok. Iya. Akhirnya dipanggil. Oh dia ya? Dia. Aduh. Tahuan deh gue yang videoin. Aduh. Tapi akhirnya dimarahin kayaknya tuh anak tuh ya. Iya. Sampai bikin, saya minta maaf karena bikin video. Waduh kasian juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi ini berarti nanti ujung-ujungnya jadi duta MBG. Betul, dan polemik tentang makan bergizi ini, bukan makan siang gratis ya. Makan bergizi ini makin panjang dan kayaknya makin tebal. Karena sekarang sudah masuk ke area-area ada vendor makanannya gitu ya. Iya. Ya kalau kita ngelihat sejarahnya biasanya ada vendor-vendoran ini biasanya suka mampet. Nah itu. Gitu, mampet biasanya. Iya. Ya kan. Misalnya mampet dananya, Iya. mampet uangnya, dana Apakah karena sama banyak siapa. potongan? Hah? Banyak pemotongan anggaran? Wah, dia yang ngomong. Iya. Gua sih nggak ngomong pemotongan Gue ya. jujur Gua sih- aja. Sekarang dia ada yang ngeluhin 10.000 per porsi dapat apa nu? Orang di warteg aja jangan pakai gitu. telur sama sayur aja Lu kalau dijual 15.000. kalau 10.000 di Mojokerto mungkin lu dapat banyak. Ya kan? Jangan salah 10.000, tapi dapat apa? bisa nasi, Nasi. ayam, Wah, telur. ayam telur Iya. 10.000. Kita makan berdua. Nah. 20.000 kan? Nah, kita bagi dua. Enggak, aduh gila cuma 10.000. Ya mungkin uang itu buat gotong royong gitu. Jadi banyak kan. Gitu. Ya mudah-mudahan banyak sih. yang mengeluhkan kan jadinya. Vendor-vendor. Apa aja yang mengeluhkan? Ya, Coba. karena anggarannya cuma 10.000 mau jadi dapat apa gizinya? Itu keluhan vendor ya. Iya. Dapat untung apa kitanya? Tapi ngomongin gizi, Pak Budiman Nah, itu kayaknya bikin konferensi pers atau apalah gitu. apa? Susu ikan. Bukan. Dia bilang nanti tuh ada AI. Ya, buat apa? Buat makanan. Nanti ada AI. Ah. Jadi makan siang bergizi nanti ada AI-nya. Terus gimana Jadi, caranya? Melalui IoT kita bisa tahu, wah di sini anaknya udah kegemukan. Terus gue mau diapain? Mau dijadiin Kebanyakan makan telur. korban? Kita ganti dia makan bumper mobil. Ada pengemungan anak dong. Gue pengen ngomong takut nggak enak omongan gue. Gue tuh pengen ngomong, tapi gini lah, gue akan ngomong gini. Setelah gue nonton video itu, by the way gue ada videonya. Gue putar audionya aja ya. Iya, boleh. Nah, gue putar audio. Nanti gue kirim. Iya.
Lewat AI, nanti gua kirimnya lewat AI. Ya. Ini videonya nih. Tapi bahwa mereka seakan dengan online, bahwa kemudian kita kasih tahu AI itu Nanti bisa ngasih masukan ke teleponmu. ke pusat teleponmu, di pusat operasimu atau di kandangmu dengan IoT. Kandang. Di kandangmu. Lo kata bahwa ayam. Kalori anak-anak sekolah SD X, SD Y, SD Z di desa X, desa Y, di desa Z yang beberapa bulan ini makan dari hasil ayammu, hasil telurmu, hasil sayuranmu, mereka ini sudah tingkat misalnya kerajinan makan misalnya agak udah mulai gemuk. Nanti AI-nya kan laporkan gemuk nih. Kalau gitu kurangi produksi telurnya karena Ini kemungkinan anak-anak desa-desa apa yang unggas ya? Kalau jadi pelangganmu akan mengurangi telur, tapi akan memperbanyak sayur misalnya. Yuk, keputusanmu untuk mengalokasi produksi, memindahkan produksi dari telur ayam menuju sayur akan membantumu membuat keputusan. Oke, sekarang kandangnya agak dikurangi telur ayamnya, banyakin lahan untuk bikin lahan sayurnya. Wow. Dia Nurul ini. Nurul Hakim ya. Ini Pertama sih gini, gue mau program anak sehat pertama atau sih gue program mau unggas ya? Pertama sih gue mau ngomongin kampung AI Wih, yang kampung waktu itu mau dibikin kan katanya. Wih, mau dibikin, kirain Mau udah dibikin. jadi. Ya sampai sekarang nggak ada perkembangannya. Rencana mau dibikin di mana kampung AI-nya? Ada daerahnya. Itu udah gede banget lahannya dan nggak tahu tuh sekarang kayak gimana. Yang Di sana yang juga pasti udah ada pusatnya apalah gitu. Tapi daerah sekitar itu udah dibeli katanya. Nggak tahu di mana tapi daerah Pulau Jawa kah? atau Di mana? Jawa. Oh. Itu satu. Itu Pak Budiman juga yang ngomong. Wih. Pak Budiman juga yang kalau nggak salah yang ngegagas itulah gitu. Kedua, nanti AI ini akan melaporkan. Oke? Nah, video ini kalau kita sandingkan dengan sebuah video di X tentang kemacetan di Bogor gara-gara angkot, Nah, kayaknya kita kejauhan ngomongin AI. Ya kan? Jadi ada Iya, video iya. di Bogor nih An, Iya. ada dua jalur gitu. Iya. Di sini angkot semua nih, yang kesini Iya. angkot semua. Tiba-tiba ada angkot di tengah. Iya. Nah ini orang mau ke sana nih, ditin sampai mundur, marah-marah, ribut-ribut lah. iya. Kayaknya kejauhan kita ngomongin AI ya. IoT apalagi? Iya. IoT apalagi? Atau misalnya mengurangi kandangmu? Ya, emangnya unggas, makanya gue bilang kandang. Enggak, dia ngomongin hasil produksi. Oke. Jadi kalau misalnya lu produksi ayam nih, telur gitu kan, nanti lu dapat laporan nih. Produksi telur lu udah cukup bagus, anak-anaknya udah cukup gemuk. Woi. Ganti sekarang lu produksi sayur. Waduh, Kacau sih kalau menurut gue ya. ngedablek sih. Maksud gue kalau IoT itu sudah segitu canggihnya di Indonesia, Iya. kenapa sensor-sensor tanam padi nggak bisa memprediksi El Nino? Wah. Nggak bisa AI-nya memberikan saran kapan harus menanam, Kapan? nanamnya apa, Oke. panennya kapan. Iya. Kalau kita bicara IoT ya, Iya. kalau kita bicara AI sama IoT, maksud gue kayaknya kita harus sama-sama memahami dulu gitu. Jadi Pak Budiman juga mungkin ya dipahamin dulu. memahami antara nama sensor dan akuator. Nah, itu. Akuator. Apalagi ada IoT gitu Iya, kan. semacam IoT dan itu. AI ini dua-duanya masih barang baru sebenarnya di Indonesia gitu. Terlalu dini ya. Nanti untuk- ujung-ujungnya Indonesia akan bikin AI. Wah, kalau menurut gue sih ngapain ya? Kampung AI juga belum jadi katanya. Iya, maksud gue ngapain sih gitu? Terus lantas pertanyaan kalau udah pada gemuk-gemuk anak-anak mau diapain? Kita ekspor. Enggak lah. Kata broiler. Enggak lah. Maksudnya kan parameter sehat juga bukan gemuk kan? Nah itu beliau ngomong gemuk tadi barusan. Itu kecuali kalau ada satu pertemuan beberapa founder AI dan tech company di dunia Iya, ya. iya. Itu mereka punya pertemuan di Mesir kira-kira sekitar 2-3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kairo. Yang datang ke sana adalah CEO-nya TikTok sama ada satu CEO-nya dia develop new AI. Dia tuh sebenarnya punya mesin medical. Tapi dia kembangkan dengan AI. Jadi dia punya mesin MRI, dia kembangkan dengan AI, dibantu sama teman-teman dari
antara Oxford atau antara mana lah gitu ya. Dibantu dengan engine AI, akhirnya si MRI ini dia bisa memetakan manusia dari molekular level. Nah, ketika manusia dipetakan dalam molekular level, dia bisa mengindikasikan, oke, lu punya masalah di organ ini, di molekular levelnya, sehingga dia bisa menentukan apa obat yang cocok buat mengobati ini. Ini kita ngomongin AI gitu. Ini kita ngomongin Secanggih itu AI ya. yang ada IoT-nya gitu ya, dan diterapkan. Dan ini It work ya. saat ini di Inggris cuma ada 7 mesinnya. Ini kita ngomong real nih Pak Budiman. Jadi kita nggak ngomong ngawang gitu kan. Karena kalau kita ngomongin sensor dapat di telepon, emang tiap anak makan ada sensornya. Oke, gue udah makan. Nasi 1, telur 1, sayur 1. Realistisnya gini, satu anak satu sensor. Berapa duit yang keluar buat sensor Wah, doang? anggaran lagi tuh. Realistisnya begitu. Iya, ya anggaran kan? lagi dong. Karena kalau misalnya nggak usah gitu, vendornya aja kasih sensor. Yakin nggak itu makanan dimakan? Kan gitu Betul. kan? Kayak tadi jawaban dagingnya nggak enak. Come on gitu. Maksudnya kita merasionalkan teknologi juga harus dengan logika yang cukup mumpuni lah gitu. Jangan terlalu gimana ya? Gue merasa bodoh jadinya gitu. Ternyata gue bodoh sama ini. Wow gitu. Kalau udah pasti bodoh. Wah, gua dong. Siapa? Kan temen lu. Satu-satunya AI yang dia tahu apaan? Nggak tahu dia. ChatGPT lah. Ya kan pengguna ChatGPT mania dia. Cuy, lo mani. Dia pakai ChatGPT untuk tebak skor. Hus, bongkar data. Enggak ya? Iya. Bener. Bener. Kacau Judul lah, lagi dong. Gitu. Lu punya pengalaman di AI enggak sih? Menurut lu ya? Lu kan susah gua. Iya, maksudnya lu kan orang Indonesia, ya kan? Digemukin dulu gue ya. Lu kan orang Indonesia. Gue pernah ditanya dalam satu talk show gitu, ditanya. Enggak ditanya sih. Hostnya tuh bilang gini, Indonesia tuh rakyatnya kurang adaptif dengan teknologi. Kita ini masih ketinggalan banget. Wah, gue protes keras. Karena buat gue orang Indonesia adalah salah satu orang di dunia yang paling high tech. Paling high tech, gila lu. Kayak logonya radio itu. Kayak High Tech FM. Wah, lokal sekali Anda. High Tech FM di Bandung ada. Nah, dia sebut lagi Bandung, itu udah lokal. Iya. Lanjut. Oke. Nah, gue protes. Kenapa? Karena gini, gue tanya sama lo. Lu pesan makan pakai aplikasi kan? Sometimes. Bahkan lu nggak gerak keluar kantor Iya, kecuali ada. orangnya datang kan? Kadang. Kurang high tech apa? Lu mau ke kantor, lu cek map dulu macetnya di mana. Betul. Kurang high tech apa? Ya. Orang di Inggris mungkin nggak pakai itu. Orang di Jepang tuh mungkin nggak pakai Google Map bahkan gitu ya. Indonesia pakai Waze. Di Cina nggak pakai Google karena di ban. Pakainya tetap produk dia ada. Iya maksudnya gitulah. Jadi kalau menurut gua orang Indonesia tuh udah paling high tech gitu. Cuma masalah terbesarnya adalah kita jadi konsumen. Konsumtif. Kenapa An nyebut begitu gue bilang konsumen, dia bilang konsumen. Karena dia nggak ngerti konsumen itu apa. Ya tapi dia salah satu yang AI banget lah. Di laptop dia saat ini ada AI. Ya kan? Kecil, orang ramai Iya. cuma 2 giga. Nah, ada. dia pikir AI itu prosesor soalnya. Baik. Oke An, kayaknya minggu ini kita tutup. Kita akan lanjut minggu depan. Siap. Kita akan bahas yang lebih gila lagi. Wah, pagar Ada- nggak jadi nih. Ada pagar udah tadi. Oh, udah. Tadi udah bahas belum ya? Kan di-cut. Oh di-cut ya? Iya. Ya udah, pagar, cut. Kita bahas minggu depan deh. Ya, Karena ini kan isunya baru diangkat nih. Iya. Jadi ada pagar 30 teman-teman. ya. meter. Ini pagar milenial. Karena dia nggak makan tanaman, dia makan air. Pakai air asin. Makan air. Lu mau tahu lengkapnya kayak gimana? Aan akan mengulas dalam sebuah realita yang sangat in-depth. Lu kata sil. Dengan sangat in-depth dan dia akan melakukan investigasi ke tempatnya langsung dengan foto-foto, video dan wawancara. Nyelam dong gua. Dan dia akan merasakan dia punya blueprintnya. Waduh. Karena dia bikin sendiri blueprint. Dan kita akan bahas lengkap tentang pagar. Pagar yang sudah tidak makan tanaman karena pagarnya sudah tergerus oleh digitalisasi. Iya, Tapi- pagar AI. Pagar AI. Dan katanya sih ini lagi rame, mudah-mudahan minggu depan masih rame. Iya, di Kita peak tunggu
perkembangannya seperti apa, karena kita nggak mau sebelah pihak juga ya kan. Iya. Kita harus sebelah pihak. Kita akan bahas lengkap di edisi Radio KW minggu depan. Dan gue Anu. Dan see you, bye-bye.